Hai Bapak Ibu dimanapun berada, apa kabar hari ini? Kembali lagi kami dari channel Alwi memberikan informasi edukasi kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita lanjut, jangan lupa berikan dukungan dengan cara klik tombol like, subscribe-nya, dan berikan komentarnya pada video ini. Pada kesempatan ini, kita mencoba membahas soal ujian UKP PPG. Perlu juga kami sampaikan bahwa UTBK UKP PPG dilaksanakan dengan meliputi dua jenis tes, yaitu tes objektif, yaitu tes pengetahuan pedagogikal konten, knowledge, dan situational adjustment test. Tes ini terdiri dari soal pilihan ganda sederhana dan soal pilihan ganda kompleks. Kemudian tes subjektif, yaitu dilakukan dalam bentuk uraian reflektif berbasis studi kasus. Tujuan tes ini adalah mengukur kompetensi peserta dalam melakukan refleksi saat bertugas sebagai pendidik yang berkaitan dengan 1. Mengidentifikasi masalah, 1. Mengidentifikasi masalah yang pernah dihadapi, 2. Upaya mengatasi masalah yang dihadapi, 3. Hasil upaya yang dilakukan, 4. Pengalaman berharga yang bisa digunakan untuk meningkatkan diri dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Kemudian kita masuk pada soal latihan. Pertama, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban. Pilihan model yang tepat adalah A. Discovery learning, B. Inquiry learning, C. Problem solving. Jawabannya adalah inquiry learning. 2. Pak Sugi memberikan permasalahan real yang ada di kehidupan nyata dan meminta siswa untuk memecahkannya. Model pembelajaran yang digunakan Pak Sugi adalah A. Project based learning, B. Problem based learning, C. Inquiry learning. Jawabannya adalah B. Problem based learning. Ketiga, Bu Lia meminta siswa membuat alat dari beberapa barang bekas yang telah disediakan. Model yang digunakan oleh Bu Lia adalah A. Cooperative learning, B. Problem based learning, C. Project based learning. Jawabannya adalah project based learning. Keempat, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behavioristik, B. Kognitif, C. Konstruktivistik. Jawabannya adalah behavioristik. Kelima, menurut pandangan teori behavioristik dalam proses belajar siswa dibawa menuju atau mencapai target tertentu sehingga menjadikan siswa untuk tidak bebas berkreasi dan berimajinasi disebut proses A. Reinforcement, B. Mimetic, C. Shaping. Jawabannya adalah C. Shaping. Keenam, teori belajar yang mendukung pembelajaran student-centered learning. A. Teori behavioristik, B. Teori konstruktivistik, C. Teori kognitif. Jawabannya adalah teori konstruktivistik. Ketujuh, ketika memulai pembelajaran, Bu Susi membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Siswa diminta untuk menjawab soal yang diberikan oleh Bu Susi.
Kegiatan yang dilakukan Bu Susi termasuk A. Project based learning, B. Problem based learning, C. Cooperative learning. Jawabannya adalah C. Cooperative learning. 8. Metode yang harus dilakukan oleh seorang guru agar dapat mengetahui kemampuan awal peserta didik, maka dapat dilakukan dengan cara A. Memberikan post-test, B. Memberikan pretest, C. Memberikan tugas. Jawabannya adalah memberikan pretest. 9. Kemampuan yang harus dinilai oleh guru di kelas yaitu A. Pengetahuan keterampilan kognitif, B. Keterampilan afektif sikap, C. Pengetahuan keterampilan. Jawabannya adalah pengetahuan keterampilan. 10. Ketika menyusun perencanaan pembelajaran pokok, materi tentang pengembangan usaha kerajinan inovatif, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat membuat kerajinan dari tanah liat dan membuat laporan kerajinan yang telah dibuat. Berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Prosedur, B. Konsep, C. Keterampilan. Jawabannya adalah C. Keterampilan. 11. Diketahui beberapa siswa memiliki nilai ujian IPA sebagai berikut. Maya dapat 67, Melani dapat 70, Yoga 90, Andi 70, Nana 85, Santi 77, Ayu 77, Diana 86. Jika kriteria kelulusan minimal untuk mata pelajaran IPA adalah lebih dari 70, maka siswa yang memerlukan pengayaan adalah A. Maya dan Melani, B. Yoga dan Diana, C. Andi dan Melani. Jawabannya adalah Yoga dan Diana. 12. Bu Ani mengetahui betul bahwa siswanya mempunyai gaya belajar kinestetik dan sangat menyukai percobaan dan berkomunikasi intensif. Maka, pada tatap muka tertentu, Bu Ani ingin siswanya memiliki kompetensi mengkomunikasikan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan yang ditemukan melalui penyelidikan ilmiah. Pendekatan yang paling tepat dan harus diterapkan Bu Ani dalam pembelajaran supaya para siswa mencapai kompetensi tersebut adalah A. Scientific, B. Metakognitif, C. Direct instruction. Jawabannya adalah scientific. 13. Pada percobaan analisis kadar abu terjadi kecelakaan kerja, salah satu siswa tersentuh wadah bahan yang panas. Tindakan pertama yang tepat pada bagian tubuh siswa yang terkena benda panas adalah A. Mengolesi dengan alkohol, B. Mengoleskan pasta gigi, C. Mendinginkan dengan es. Jawabannya adalah mendinginkan dengan es. 14. Pak Budi sedang membuat rencana pembelajaran tentang pembuatan magnet dengan cara induksi elektromagnetik. Persepsi yang paling tepat dilakukan Pak Budi adalah menggali pengetahuan awal siswa terkait A. Medan listrik dan kuat arus listrik, B. Rangkaian listrik dan medan listrik, C. Rangkaian listrik dan medan magnet. Jawabannya adalah rangkaian listrik dan medan magnet. 15. Kata kerja operasional berikut ini yang termasuk dalam HUJ. A. Membuat, menjelaskan, menentukan. B. Membandingkan, mengidentifikasi, mengevaluasi.
C. Menciptakan, memiliki, membandingkan. Jawabannya adalah menciptakan, memilih, membandingkan. 16. Perhatikan indikator butir soal berikut. Mendeskripsikan ciri-ciri rangkaian paralel. Butir soal yang paling sesuai untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut pada paper N pensil test adalah A. Tuliskan ciri-ciri rangkaian paralel. B. Gambarkan ciri-ciri rangkaian paralel. C. Jelaskan ciri-ciri rangkaian paralel. Jawabannya adalah A. Tuliskan ciri-ciri rangkaian paralel. 17. Pak Andi sedang mengimplementasikan pendekatan saintifik di kelas pada topik atau kegiatan listrik dinamis. Kegiatan yang tepat yang harus dilakukan Pak Andi pada langkah mengasosiasi adalah membimbing. A. Mengumpulkan data dan menganalisis. B. Menganalisis data dan menarik kesimpulan. C. Melakukan percobaan dan mengumpulkan data. Jawabannya adalah menganalisis data dan menarik kesimpulan. Ke-18. Di halaman sekolah tempat Pak Ali mengajar banyak terdapat berbagai jenis tumbuhan seperti ketela pohon, ubi jalar, bunga pukul lempat, dan pacar air. Pak Ali ingin membelajarkan siswanya tentang faktor-faktor mempengaruhi kecepatan transportasi air dan zat hara yang terlarut di dalamnya pada tumbuhan. Sistem transportasi pada tumbuhan dapat divisualisasi dengan menggunakan tumbuhan tertentu yang tepat sebagai bahan percobaan. Pasangan model pembelajaran dan teknik penilaian yang tepat yang harus digunakan Pak Ali adalah A. Kooperatif atau paper N pencil test. B. PBL tes kinerja. C. Inquiry tes kinerja. Jawabannya adalah inquiry tes kinerja. 19. Pak Arman sedang mengimplementasikan model pembelajaran kooperatif di kelas pada topik atau kegiatan menemukan bayangan pada lensa cembung. Kegiatan yang tepat yang harus dilakukan Pak Arman pada fase ke-5 atau evaluasi formatif adalah A. Meminta kelompok untuk presentasi hasil. Kelompok lain cukup mendengarkan saja. Guru memberikan umpan balik dan pengetahuan. B. Meminta kelompok untuk presentasi hasil, memberi kesempatan kelompok lain untuk menanggapi. Guru memberikan umpan balik dan penguatan. C. Meminta kelompok untuk presentasi hasil, memberi kesempatan kelompok lain untuk menanggapi. Guru mendengarkan dan menilai. Jawabannya adalah B. 20. Pada percobaan uji kandungan glukosa pada makanan terjadi kebakaran pada pembakaran spiritus yang digunakan untuk memanaskan suspensi bahan makanan yang telah dicampur dengan Fehling A tambah B. Penyebab utama terjadinya kebakaran tersebut adalah A. Fehling A dan Fehling B mudah terbakar. B. Meniup pembakar spiritus untuk memadamkan. C. Glukosa bereaksi dengan spiritus dan api. Jawabannya adalah meniup pembakar spiritus untuk memadamkan. 21. Perhatikan tujuan pembelajaran berikut. Mengkomunikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik yang ditemukan melalui penyelidikan ilmiah. Pendekatan yang paling tepat yang harus diterapkan dalam pembelajaran supaya para siswa dapat mencapai tujuan tersebut adalah A. Problem based learning. B. Scientific. C. Direct instruction. Jawabannya adalah scientific. 22. Seorang guru merancang evaluasi berdasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa.
Maka jenis evaluasi yang tepat adalah A. Evaluasi sumatif, B. Evaluasi diagnostik, C. Evaluasi formatif. Jawabannya adalah evaluasi sumatif. 23. Perhatikan kompetensi dasar berikut. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya melalui percobaan. Indikator pencapaian kompetensi aspek keterampilan yang sesuai dengan kompetensi dasar di atas adalah A. Menjelaskan desain percobaan untuk membuktikan sifat cahaya dibiasakan pada medium yang berbeda. B. Mendeskripsikan desain percobaan untuk membuktikan sifat cahaya dibiasakan pada medium yang berbeda. C. Melaksanakan percobaan untuk membuktikan sifat cahaya yang dibiasakan pada medium yang berbeda. Jawabannya adalah C. 24. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Lembar penilaian. Jawabannya adalah RPP. Kemudian nomor 25, prosedur yang digunakan dalam penilaian menggunakan tes adalah A. Menentukan tujuan penilaian, apakah untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, atau penilaian akhir dalam satuan pendidikan. B. Menetapkan skor tiap-tiap tingkatan. C. Menyusun rubrik. Jawabannya adalah A. 26. Perhatikan kompetensi dasar berikut ini. Merancang penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi zat. Indikator butir soal yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Menganalisis data, B. Mengumpulkan data, C. Menentukan variabel penelitian. Jawabannya adalah C. 27. Istilah pengukuran dalam sistem evaluasi merupakan suatu kegiatan yang bersifat A. Kuantitatif, B. Kualitatif, C. Pengujian. Jawabannya adalah A. Nomor 28. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. Jawabannya A. Kemudian nomor 29, seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan bimbingan, B. Memberikan tes awal, C. Memberikan kaitan. Jawabannya adalah C. Kemudian nomor 30, perhatikan beberapa kompetensi dasar berikut ini. KD sikap melakukan kerjasama dalam percobaan. KD pengetahuan itu menjelaskan sifat bahan konduktor listrik yang baik. Dan KD keterampilan melakukan penyelidikan sifat bahan konduktor listrik yang baik. Berikut ini adalah teknik penilaian yang sesuai untuk 3 KD di atas secara berurutan. A. Observasi, tes tertulis, tes kinerja. B. Observasi, tes kinerja, tes tertulis. C. Tes tertulis, observasi, tes kinerja. Jawabannya adalah A. Secara rinci, tujuan evaluasi program pembelajaran adalah sebagai berikut, kecuali A. Memutuskan beberapa jauh tujuan program berhasil dicapai. B. Mengetahui besarnya biaya yang digunakan untuk pelaksanaan program. C. Mengetahui kekuatan dan kelemahan pelaksanaan program pembelajaran. Jawabannya adalah B. Nomor 32, perhatikan kompetensi berikut ini. Menjelaskan proses fotosintesis melalui percobaan tentang proses tersebut. Apabila Anda ingin siswa mencapai kompetensi tersebut, alat, bahan, media yang tepat yang harus Anda gunakan dalam pembelajaran adalah
A. Spesimen asli, B. Video fotosintesis, C. Media berbasis IT. Jawabannya adalah A. Nomor 33, berikut yang merupakan dimensi pengetahuan adalah A. Faktual, psikomotor, metakognitif, B. Faktual, prosedural, konseptual, C. Metakognitif, konseptual, afektif. Jawabannya adalah B. Faktor penting yang dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi, B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan, C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. Jawabannya adalah B. Kemudian untuk nomor 35, pilihlah jawaban yang benar pada soal-soal berikutnya. Jawaban benar bisa lebih dari satu. Seorang guru sedang membacakan sebuah cerita untuk peserta didik kelas 6. Dari pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra. Asesmen yang sesuai untuk kegiatan pembelajaran tersebut adalah A. Membuat kata mutiara tentang nilai yang terkandung dalam cerita, B. Meminta peserta didik untuk menceritakan kembali cerita tersebut, C. Merancang proyek clipping yang berisi penilaian unsur-unsur cerita, D. Memberikan 5 soal benar atau salah tentang nilai dalam cerita, E. Melakukan presentasi tentang unsur intrinsik cerita yang disimak. Jawabannya adalah D. 6. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara peserta didik diminta untuk menceritakan kembali kisah kelinci kecil dan burung pipit secara runtut dengan menggunakan kata-kata sendiri. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru juga ingin memotret komentar peserta didik lain ketika teman sejawatnya bercerita di depan kelas. Asesmen yang sesuai dengan kebutuhan guru tersebut adalah A. Antar teman dengan lembar checklist performa bercerita, B. Tertulis dengan soal pilihan ganda dan esai tentang cerita, C. Portofolio dengan menilai menugaskan terbaik peserta didik, D. Proyek dengan indikator proses persiapan hingga presentasi, E. Kinerja dengan skala penilaian yang diisi semua peserta didik. Jawabannya adalah A. Demikianlah pembahasan soal-soal atau kisi-kisi soal UTBK UKPPG tahun 2025. Semoga soal-soal yang dibahas tadi dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.